di SMA Negeri 6 Kota Padang. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Ibu Erni Zakiah Fitri, SPD. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 6 Padang Sidempuan. Assalamualaikum Ibu Zakiah. Waalaikumsalam Ibu Erni. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan ya Bu, percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita ya Bu ya. Gitu ya Bu. Baik. Ada beberapa pertanyaan ini Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan atau yang saya tuliskan, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis dan merumuskan hubungan struktur dan fungsi kromosom, DNA, dan gen dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oh, baik Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Oke, untuk area pengembangannya yang saya lakukan adalah mengembangkan kemampuan pengetahuan siswa dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa. Begitu Ibu. Baik Ibu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan siswa ya Bu ya. Iya ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Ibu. Iya, untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah berdiferensiasi, baik berdiferensiasi konten sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang mana untuk gaya belajar visual, saya menyiapkan video penjelasan struktur kromosom, DNA, dan juga gen. Dan anak dengan gaya belajar auditori, saya siapkan materi berupa bahan tayang PPT, materi struktur kromosom, DNA, dan gen. Kemudian kalau untuk anak dengan gaya belajar kinestetik, saya mengirimkan soal dan pembahasan struktur kromosom, DNA, dan gen melalui WA grup siswa. Dan untuk diferensiasi prosesnya, saya menyiapkan LKPD, rubrik penilaian, serta icebreaking, serta teknik mindfulness talk untuk PSE pembelajaran Ibu. Sementara kalau model pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan discovery learning, kemudian metodenya ya dengan diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan Ibu. Baik Bu, jadi yang akan Ibu terapkan dalam kelas adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan ya Ibu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kelas? Ya, sedangkan media pembelajaran yang saya lakukan nantinya adalah dengan menggunakan PowerPoint, kemudian LKPD, serta media pembelajaran yang sudah saya siapkan di dalam laptop Ibu. Oke, baik Ibu. Kira-kira kapan nih Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, dan juga di jam berapa? Iya, rencananya nanti Bu di hari Rabu, kelasnya itu 12-nya 6 jamnya les ke-3 dan 4 Bu ya. Baik, jadi nanti hari Rabu di kelas 12-nya 6 jam ke-3 dan 4 saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat
dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Iya Bu. Jadi nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca supervisi ataupun pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Iya Bu. Ya Bu ya. Sebelum kita akhiri nih Bu ya, ada satu lagi nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Iya, percakapan yang dapat saya dapatkan hari ini, di mana saya bisa atau mendapatkan gambaran media apa yang dapat saya gunakan nanti Ibu, kemudian bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan saya lakukan setelah percakapan yang kita lakukan saat ini Bu. Oke baik Ibu, terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi pada hari ini. Sampai bertemu Ibu di kegiatan observasi kelas dan juga di kegiatan pasca observasi kelas dengan yaitu di hari Rabu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Demikian percakapan praobservasi kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan pasca observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Hari ini semua kabarnya baik. Mana ketua? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua dipimpin. Berdiri. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anak-anak Ibu, hari ini siapa yang tidak hadir? Dulu. Direktoris, siapa yang tidak hadir? Nak? Chandra, alasannya sakit ya. Kemudian siapa lagi? Madani, alasannya sakit. Oke ya, ada 2 orang ya Nak yang sakit. Ya Bu. Mudah-mudahan kita doakan anak ibu atau kawan-kawan yang sakit itu diberi kesehatan supaya besok kembali datang ke sekolah ya dengan sehat walafiat. Oke, anak-anak ibu semuanya pasti tadi berangkat dari rumah ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Mulai dari berangkat rumah atau mungkin juga tadi sedang berada di jalan raya ya, ada yang dirasakan, yang mengganjal, atau mungkin sesuatu ya yang sampai saat ini masih dirasakan, masih dipikirkan, atau masih terlintas dalam pikiran anak-anak ibu. Coba kita dulu sebutkan siapa tadi yang masih merasakan sesuatu atau gejolak yang kamu bawa dari rumah atau yang kamu temui tadi di jalan raya ketika anak-anak ibu melintas mau masuk ke sekolah kita ini. Apa yang dirasakan tadi? Ya, si Haikal, apa Nak? Semangat untuk belajar. Yang lainnya bagaimana? Ada nggak? Kalau si Haikal tadi katanya semangat untuk belajar, atau anak-anak ibu yang lain, misalkan mungkin ada lagi sesuatu masalah atau ya hal-hal yang dibayangkan atau yang dipikirkan, bagaimana anak-anak ibu? Apa Nak? Dan ya Nak? Kurang tidur. Kurang tidur. Kenapa Nak? Kurang tidur? Ya, mengerjakan PR ya. Kalau untuk selanjutnya jangan lagi begadang ya, lebih cepat untuk dikerjakan PR-nya. Nah, untuk itu Nak, jadi supaya tidak anak-anak itu tidak mengalami
Ya, beban pikiran supaya lebih fokus lagi untuk belajar. Untuk itu, Ibu bantu anak-anak Ibu lebih fokus untuk memulai pembelajaran pada hari ini dengan latihan bernapas dengan kesadaran penuh yang disebut dengan latihan stop ya. Oke. Boleh dipejamkan mata, boleh tidak. Bagaimana supaya anak-anak Ibu rileks ya. Oke, kita mulai. Kedua tangan kita berada di atas paha masing-masing. Pejamkan mata kalau memang dipejamkan mata, atau boleh dibiarkan terbuka. Bagaimana supaya kamu ini rileks. Terus tarik nafas dalam-dalam. Rasakan ketika anak-anak Ibu akan terasa udara nafas segar masuk ke dalam rongga hidung. Rasakan dan nikmati pengaruhnya kepada tubuh kita sebelah kanan, mulai dari lengan tangan atas sampai kepada pergelangan tangan. Kemudian rasakan sensasinya di bagian kaki sampai ke telapak kaki. Lalu keluarkan nafasmu secara perlahan lewat rongga mulut. Keluarkan secara pelan-pelan. Oke. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Tarik kembali secara perlahan-lahan lewat rongga hidung. Rasakan sensasinya. Hadirkan dalam jiwamu rasa bahagia. Tarik nafas dalam, kemudian keluarkan lewat rongga hidung. Oke, selesai. Bagaimana nak? Apa yang dirasakan? Sekarang si Delia dulu, tadi katanya masih ngantuk atau karena efek dari perjalanan fair yang berkadang semalam. Bagaimana nak yang dirasakan? Tenang. Terus apa lagi yang lain? Lebih fresh. Oke. Ada lagi nak? Apa sensasi yang kamu rasakan setelah kita lakukan latihan stop ini? Lebih positif. Ada lagi? Yang sebelah sana bagaimana? Yang dirasakan? Lebih baik, Bu. Lebih apa nak? Iya. Pikiran lebih tenang. Oke ya. Terima kasih ya untuk anak-anak Ibu. Jadi latihan stop ini bisa anak-anak Ibu lakukan kapan saja, manakala terasa ada beban pikiran supaya dia lebih fokus untuk mengikuti proses atau kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, untuk itu anak-anak Ibu, sebelumnya hari ini kita akan mengikuti pembelajaran dengan materi substansi genetika, ya, dengan materi substansi genetika. Yang mana pada materi ini yang kita bahas nanti adalah tentang fungsi dan struktur kromosom, kemudian asam nukleat berupa DNA maupun RNA, dan yang ketiga adalah gen, ya. Namun sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai setelah melalui proses pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mampu mendefinisikan pengertian substansi genetik. Ya, yang pertama itu adalah mampu mendefinisikan substansi genetik. Yang kedua, mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi kromosom, DNA, RNA, dan gen dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk. Oke ya.
proses pembelajaran ini selesai ya. Nah, anak-anak ibu pernah nggak mendengar istilah substansi genetik? Pernah nggak mendengar istilah itu? Pernah. Di mana? Di sekolah. Ada yang tahu apa itu kromosom? Tempat penyimpanan gen-gen yang mengandung informasi tentang sifat-sifat genetik. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat kawan kita. Nah, perhatikan anak-anak ibu, ini adalah gambar kromosom ya. Gambar kromosom. Yang jelas di sini, kalau kita perhatikan struktur kromosomnya itu pada hakikatnya dibagi atas dua. Satu, yang ini ya. Satu, ini disebut dengan sentromer. Sentromer atau yang biasa disebut dengan kepala kromosom. Ya, kepala kromosom yang mana di dalamnya ini dijumpai kinetokor. Ya, dijumpai kinetokor yaitu tempat pelekatan daripada lengan-lengan kromosom. Kemudian yang kedua, ini dia. Apa namanya ini? Lengan. Lengannya ada dua tipe. Coba berbeda nggak lengan yang ini dengan ini? Kalau ini yang ditunjuk dengan nomor 3, lengan apa namanya? Kalau yang ditunjuk dengan nomor 4, panjang. Nah, untuk lebih memahami tentang substansi genetika ini, maka ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok berdasarkan daripada tes Aku Pintar ya, yang sudah ibu berikan lewat link, yang mana nanti profil atau gaya belajar anak ibu ada yang masuk kelompok auditori, kemudian ada visual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Untuk itu yang ibu sebutkan nanti namanya langsung dibuat kelompoknya ya. LKPD atau legal kerja peserta didik yang akan anak-anak ibu diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu bagi. LKPD-nya itu nak, silakan dibahas masing-masing dalam kelompoknya. Ada dua instrumen di sana ya. Perhatikan nanti penugasan 1 dengan penugasan 2 ya. Dan ibu kasih waktu 20 menit untuk membahasnya dan langsung saja dikerjakan di sini ya. Silakan diskusikan dengan teman-temanmu dalam kelompok masing-masing dengan waktu 20 menit dari sekarang. Silakan dibahas. Oke, siap untuk berdiskusi? Siap. Oke, kita biar lebih semangat. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, silakan dimulai.
kelompok 2? Sudah, Ibu. Kelompok 3? Dikit lagi. Sudah, Ibu. Oke, dikit lagi ya. Kelompok 3. Udah siap kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah, oke. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, karena diskusi kelompoknya sudah selesai, maka kita presentasi dulu ya. Kelompok 1, silakan ke depan. Dan kelompok 2, kelompok 3 akan diamati dan diberikan tanggapan mana tahu aja ya hasil daripada diskusi kelompok 1 yang kurang jelas atau kurang dipahami. Silakan kelompok 1 di depan aja nak. Ada ke depan. Ya, silakan dimulai anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk Beri tengah dan agenda menutupi bawah. Berdirinya kami di sini untuk presentasi bukan untuk berekspektasi, karena berekspektasi hanya bikin sakit hati. Perkenalkan, kami dari kelompok. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok auditorium akan Nah, kelompok 1 nak, kelompok 1 aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Bagian pada kromosom untuk gambar nomor 1 merupakan satelit. buah anggur, buah pepaya dihabiskan oleh si Hadi. Sekian presentasi kami hari ini. Silahkan bertanya kalau belum ngerti. Ya, silakan bertanya. Oke ya. Mana pertanyaannya kelompok 2, kelompok 3. Jangan mau kalah dengan kelompok penyaji. Sama ya. Anak-anak ibu pahami, coba perhatikan di layar tampilan daripada video yang disajikan di depan. Ya, ini adalah merupakan struktur kromosom yang di dalamnya kita temukan DNA ya. Di dalamnya kita jumpai yang namanya gen. Ya. Yang jelas semua komponen ini adalah yang menentukan di dalam proses polarisasi sifat. Video yang diputar di depan ini adalah susunan daripada kromosom. Yang jelas kromosom ini terdapat di dalam nukleus atau inti sel ya. Jadi di dalam kromosom ini, nah ini ada berwarna, ada yang berwarna ya merah, kemudian ada yang kuning atau yang biru. Ya, itu menunjukkan daripada susunan apa? Susunan gen. Ya, yang jelas setiap makhluk hidup, ya makhluk hidup pasti memiliki jumlah gen dan susunan gen tersendiri. Misalnya kalau manusia, jumlah kromosomnya berapa Nana Ibu? Berapa Nana Ibu? 46. Terdiri atas kromosom apa saja? Kromosom autosom, kemudian kromosom monosom. Yaitu kromosom apa autosom itu? Kromosom autosom itu kromosom apa? Kromosom apa itu autosom? Iya, kromosom
menentukan jenis kelamin. Kalau monosom itu menentukan jenis kelamin. Oke. Sekarang dari mulai tadi ya Ibu memasuki ruangan kelas yang berbahagia ini dengan anak-anak Ibu, wajah-wajah yang tampan, yang cantik-cantik, menawan, ya kan? Anak-anak hebat yang menghebatkan, ya menghebatkan orang tua, kemudian menghebatkan negara kita nantinya di masa depan. Untuk itu, ayo dulu anak-anak Ibu, simpulkanlah dulu apa-apa yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Ya, silakan anak Ibu berdiri. Kesimpulannya adalah bulan dioksiribosa sitosin. Oke, tepuk tangan buat anak kita, buat anak Ibu Berliana. Jadi kesimpulannya hari ini bahwasanya apa? Ada 3 struktur penyusun daripada makhluk hidup dalam proses pewarisan sifat. 1 kromosom, 2 ya, 3 yang jelas di sana bahwasanya basa nitrogen pada DNA itu terdiri atas purin dengan pirimidin. Purinnya berupa apa? Adenin dengan guanin. Kalau dia pirimidinnya, timid dengan sitosin. Jadi kalau adenin itu berpasangan dengan apa? Adenin itu berpasangan dengan apa? Adenin itu berpasangan dengan apa? Kalau dia pada rantai DNA, adenin itu berpasangan dengan apa? Ya, jangan lupa adenin itu berpasangan dengan timid. Dibungkus oleh berapa ikatan nitrogen? 2. Oke. Kalau sitosin berpasangan dengan apa? 2. Ya, dibungkus dengan berapa ikatan nitrogen? 3. Oke ya, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah menjawab atau sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Untuk itu sekarang kita pengen tahu dulu, Ibu buat dulu refleksi ya, refleksi anak-anak Ibu rasakan ya, yang anak-anak Ibu alami pada proses pembelajaran kali ini. Bagaimana? Menyenangkan. Apa? Asik. Terus apa lagi? Apa? Nyaman. Oke ya. Ada nggak perubahan yang kamu rasakan hingga detik ini? Oke, terima kasih ya. Untuk itu anak-anak Ibu atas kreatif. Silakan anak Ibu sebutkan dulu ya, siapa yang mau menjawab atau mengutarakan hasil ataupun apa yang dia rasakan selama dalam proses pembelajaran. Silakan anak Ibu untuk berdiri. Ya, silakan nak. Apa yang Diana rasakan pada proses pembelajaran kita pada saat ini? Lebih jelas itu gambaran itu gambarnya. Ya, terus apa lagi? Mudah dipahami. Mudah dipahami. Apa lagi nak? Bahagia. Bahagia. Oke, terus Menarik cara belajar. iya, menarik cara belajarnya. Terus apa harapanmu? Apa harapanmu? Yang ingin kamu yang ingin kamu harapkan dari proses untuk selanjutnya yang berubah pada dirimu nanti. Apa harapanmu setelah apa yang sudah kamu rasakan pada saat ini? Agar lebih baik ke depannya. Agar lebih baik ke depannya dengan cara bagaimana?
banyak berlatih serta fokus. Oke, terima kasih. Ya, demikian saja ya pertemuan kita kali ini. Nah, jangan lupa Ibu ingatkan, silakan kerjakan PR-nya di rumah di buku biologi kita ya, halaman 60. Halaman yang 60, dan pertemuan selanjutnya nanti itu akan Ibu periksa. Dan kepada ketua, silakan dipimpin doanya nak, supaya proses pembelajaran kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berdiri. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi. Saya Hoirun Nisa Daulay, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 6 Kota Padang Sidempuan. Saya masih ditemani oleh Ibu Erni Zakia Fitri SPD sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Dahlinar MA sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Kemudian kita akan memulai percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Dahlinar. Assalamualaikum Ibu Zakia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah baik ya. Di percakapan observasi pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung Bu? Ya, kegiatannya alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuman ya namanya juga perdana dengan proses pembelajaran diferensiasi, awalnya tegang, tetapi alhamdulillah lah akhirnya berjalan dengan semestinya. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Ibu area pengembangan yang sudah dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam kelas seperti apa? Iya. Kalau tahapannya yang saya lakukan ya sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya lakukan Bu. Kemudian sementara untuk area pengembangannya saya menyajikan materi secara jelas dan terperinci sehingga nanti mudah dipahami oleh siswa. Kemudian kita siswa menganalisis struktur daripada fungsi kromosom, kemudian DNA, gen sesuai dengan apa yang tercantum di dalam tujuan pembelajaran. Baik Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil atau bagaimana ya? Ya, kalau pada dasarnya Bu, kalau menurut saya secara pribadi sudah berhasil, namun masih ada kekurangan atau kendala. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Tapi masih ada kendala ataupun hambatan barangkali ya Bu. Iya. Apa kira-kira kendala ataupun kekurangan yang Ibu rasakan saat melakukan proses pembelajaran? Iya. Kalau kendalanya ataupun hambatannya Bu di dalam menyajikan berbagai sumber bahan ajar yang relevan. Kemudian yang kedua ya ketika dalam pembagian diskusi kelompok Bu, yang mana diskusi kelompoknya itu kita bagi sesuai dengan tes Aku Pintar
yang mana kelompok diskusinya ada kelompok visual, kemudian ada auditori, kemudian ada kinestetik. Oh, seperti itu ya Bu ya. Ada lagi kira-kira Ibu kendala yang lain yang Ibu rasakan? Iya, kendalanya di sini Bu, ada 1 atau 2 orang siswa yang kurang aktif di dalam proses pembelajaran. Kurang aktif ya Iya. Bu. Kira-kira itu kenapa bisa kurang aktif Ibu? Apa masalah mereka itu? Iya, kalau menurut saya Bu, cara pribadi mungkin dalam pengelompokan terlalu banyak jumlah siswa yang saya masukkan ke dalam kelompok. Yang jelas kan Bu, kelompok diskusinya ada 3 kelompok. Seharusnya kalau menurut saya ya Bu, karena sesuai dengan tes aku pintar, kelompok daripada visual dengan kinestetik terlalu dominan di situ. Seharusnya kalau menurut saya secara pribadi harus dibagi lagi ke dalam 2 kelompok. Yang kelompok visual ini kemudian kinestetik supaya terakomodir semua kebutuhan minat siswa. Iya. Jadi rencana Ibu selanjutnya bagaimana Ibu? Ya, saya akan mempersiapkan pembelajaran lebih baik lagi, kemudian menyajikan bahan-bahan yang menarik sehingga nanti proses pembelajaran itu berpihak kepada murid secara menyeluruh. Seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dengan baik. Amin. Dan proses pembelajaran akan semakin lebih baik ke depannya gitu ya Bu ya. Jadi kapan nih kira-kira Ibu rencana merealisasikan rencana Ibu tadi? Ya, insya Allah secepatnya lah Bu ya. Tapi kalau mengenai waktu belum bisa saya tentukan. Tetapi ya secepatnya. Oke Ibu. Mudah-mudahan bisa direalisasikan secepatnya. Mungkin bisa juga bulan depan atau mungkin semester baru gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban Ibu. Selanjutnya pada kesempatan ini ada juga Ibu Dahlina sebagai pengajar praktik. Saya persilakan Ibu untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan ya terkait jalannya percakapan pasca observasi tadi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik sekali tadi menyimak perbincangan Ibu calon guru penggerak Feminisme Daula IPD dengan Zakia ya, bahwa saya sudah melihat dan mengamati yang pertama proses coaching, tanya jawab tadi sudah sesuai dengan alur tirta yang kita pelajari ya. Sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya melihat begini, Ibu Erni Zakia sudah menyajikan materi pembelajaran itu dengan sangat luar biasa. Semoga kalaupun nanti ada kendala-kendala bisa diatasi. Kemudian saya melihat juga bagaimana area pengembangan itu sudah dicapai, tujuan pembelajaran juga, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Zakia itu sudah sangat luar biasa menurut saya dengan basis diferensiasi siswa tadi. Nah, itu belum banyak itu Bu yang memakai akun Pintar ID untuk klasifikasi para siswa itu. Jadi bukan hanya di pengelompokan siswanya audio visual kinestetik begitu dan seterusnya itu, tapi lebih jauh dari itu kita guru kan bagaimana membuat model pembelajaran yang strategis yang cocok menurut klasifikasi tadi, bagaimana strategi pembelajarannya dan bagaimana asesmen yang kita lakukan terhadap klasifikasi siswa tadi. Jadi sangat Zakia sudah sangat luar biasa. Saya pikir ini ya Bu, ya catatan saya dari coaching Ibu hari ini. Mudah-mudahan ini membawa perbaikan kita ke depannya. Kemudian hal yang baik yang saya lihat dari proses coaching ini adalah bagaimana coach dengan coach itu sudah seirama dia, jadi menjawab bertanya dan menjawab pertanyaan itu. Kemudian tujuan dari apa yang ingin dicapai itu sudah sampai, sudah dapat. Saya pikir
memang coaching hari ini sudah bisa dikatakan sukses. Selamat untuk ibu-ibu. Terima kasih sudah membagi praktik baik pembelajaran untuk sesi ini. Saya pikir ini tetap bahagia, ya, tetap semangat, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya dan juga tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi yang kita lakukan pada hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dengan mulai dari percakapan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, dan juga pada hari ini kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan hal yang baik yang sudah kita lakukan pada hari ini bisa kita lanjutkan ke depan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dahlina dan juga kepada Ibu Erni Zakia atas kesempatannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas lebih baik lagi ke depannya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.